Coba bayangkan, ada sekelompok orang Kristen yang yakin bahwa tugas gereja adalah mengambil alih politik, ekonomi, dan budaya sebelum Yesus bisa kembali. Mereka percaya bahwa dunia harus ditaklukkan terlebih dahulu sebelum Kristus mendirikan kerajaannya. Tapi, benarkah itu yang diajarkan Alkitab? Ataukah ini adalah salah satu distorsi terbesar dalam sejarah gereja? Di video kali ini, kita akan membongkar sebuah paham yang disebut Dominion Theology. Sebuah ajaran yang mengklaim bahwa gereja dipanggil untuk berkuasa atas dunia. Apakah itu? Di mana letak kesalahannya? Dan yang paling penting, apa yang sebenarnya Yesus ajarkan tentang kerajaannya? Pastikan kamu simak sampai akhir, karena pemahaman ini sangat menentukan bagaimana kita menjalani hidup sebagai pengikut Kristus sejati. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan refleksi teologis berdasarkan Alkitab serta ajaran gereja mula-mula. Kami tidak bermaksud menyerang individu, gereja, atau kelompok tertentu yang mungkin memiliki pandangan berbeda. Diskusi ini bertujuan untuk mengajak kita semua kembali kepada kebenaran firman Tuhan dan memahami peran gereja sesuai dengan ajaran Kristus. Kami menghargai setiap pandangan yang disampaikan dengan hormat dan terbuka untuk diskusi yang membangun. Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari kita mulai dengan definisinya. Dominion Theology, atau dalam bahasa Indonesia disebut teologi dominion, adalah pandangan yang menyatakan bahwa orang Kristen memiliki mandat untuk menguasai dunia dalam segala aspek, politik, ekonomi, budaya, sebelum kedatangan Kristus. Ajaran ini sering dikaitkan dengan konsep Seven Mountains Mandate atau mandat 7 gunung yang mengatakan bahwa gereja harus mengendalikan 7 bidang utama masyarakat: pemerintahan, pendidikan, media, bisnis, keluarga, seni, dan agama. Mereka percaya bahwa hanya dengan cara ini, dunia bisa siap menyambut Yesus kembali. Kedengarannya menarik, bukan? Tapi masalahnya, ini bukanlah ajaran Alkitab. Justru, ini adalah kesalahpahaman yang berbahaya. Mari kita bahas kenapa. Ada beberapa kesalahan besar dalam teologi dominion, dan kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, misi gereja bukan menguasai dunia, tapi memberitakan Injil. Matius 28 ayat 19-20 dengan jelas mengatakan bahwa tugas gereja adalah menjadikan semua bangsa murid, membaptis, dan mengajarkan segala sesuatu yang diperintahkan Yesus. Tapi, teologi dominion mengatakan bahwa gereja harus merebut kekuasaan dunia. Ini jelas bukan apa yang Yesus perintahkan. Kedua, kerajaan Allah bukan dari dunia ini. Ketika Yesus ditanya oleh Pilatus, apakah dia raja? Yesus menjawab, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Ini artinya, Yesus tidak pernah meminta kita untuk membangun kerajaannya dengan cara duniawi.
Teologi Dominion mengabaikan pernyataan Yesus ini. Ketiga, dunia akan semakin jahat, bukan semakin baik. Beberapa orang percaya bahwa gereja akan membawa dunia ke dalam kejayaan sebelum Yesus datang kembali. Tapi Alkitab berkata sebaliknya. 2 Timotius 3 ayat 1-5 memperingatkan bahwa di akhir zaman manusia akan semakin mencintai diri sendiri, cinta uang, dan kejahatan. Ini bertentangan dengan gagasan bahwa dunia akan diperbaiki oleh gereja. Keempat, Kristus sendiri yang akan mendirikan kerajaannya. Alkitab jelas mengatakan bahwa Kristuslah yang akan membawa kerajaannya dengan kuasanya sendiri, bukan manusia. Wahyu 19 ayat 11-16 menggambarkan Yesus datang sebagai Raja yang menaklukkan, bukan karena dunia sudah dipersiapkan oleh gereja, tapi karena hanya Dialah yang berhak memerintah. Teologi Dominion bukan sekadar teori. Sepanjang sejarah, kita bisa melihat bagaimana pemahaman ini telah membawa dampak besar, seringkali dengan konsekuensi negatif. Contohnya, pada abad pertengahan, ketika gereja berusaha mengontrol pemerintahan Eropa, apa hasilnya? Korupsi, perang agama, dan penyalahgunaan kekuasaan yang jauh dari semangat Kristus. Di zaman modern, beberapa gerakan politik di Amerika mengadopsi konsep teologi Dominion, berusaha menjadikan negara sebagai kerajaan Kristen dengan mengesampingkan kebebasan beragama dan pluralisme yang sehat. Ini menyebabkan polarisasi dan memecah belah masyarakat, bukannya membawa damai seperti yang diajarkan Yesus. Inilah sebabnya kita harus berhati-hati ketika gereja berusaha mengambil alih dunia. Justru seringkali Injil dikorbankan demi kepentingan politik dan kekuasaan. Bayangkan seorang tukang bangunan bekerja di sebuah proyek besar. Dia memiliki tugas tertentu: mengerjakan fondasi, memasang dinding. Tapi dia bukan arsiteknya. Arsiteknya sudah punya desain yang sempurna dan akan menyelesaikan bangunan itu sendiri di waktu yang telah ditentukan. Demikian juga kita. Kita adalah pekerja dalam rencana Allah. Tugas kita adalah setia mengerjakan bagian kita, tetapi pada akhirnya Kristuslah yang akan menyempurnakan kerajaannya sendiri. Jadi, bagaimana kita sebagai orang Kristen harus bersikap? Apa yang kita harus lakukan? Pertama, tetap setia kepada amanat agung. Beritakan Injil, bukan mendominasi dunia. Kedua, hidup sebagai terang dan garam. Mempengaruhi, bukan menguasai. Ketiga, jangan terjebak dalam agenda politik yang melupakan Injil. Keempat, fokus pada pengharapan akan kedatangan Kristus, bukan kejayaan duniawi. Kita dipanggil untuk setia, bukan untuk berkuasa. Dan yang paling penting, kita harus selalu berpegang pada firman Tuhan, bukan pada teori manusia. Apa pendapat kalian tentang teologi Dominion? Apakah kalian pernah mendengar ajaran ini di sekitar kalian? Yuk, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang mengenal kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan membahas apa peran gereja yang sesungguhnya dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.